Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini masih musim dingin, jadi aku pakai jaket karena dingin. Ini sudah jam setengah 1 siang, tapi iya dingin. Di luar sih matahari ada, tapi anginnya dingin, jadi aku lebih memilih di dalam rumah saja. Ya, jadi topik hari ini kebetulan sedang tidak ada anjing di dalam rumah dan aku sudah uh, ajak jalan si Pip. Jadi saat ini karena senggang, aku sedikit mau cerita mengenai kanker payudara yang pernah aku alami dan masih menjalani perawatan hingga sekarang. Jadi tolong disimak ya bagi yang membutuhkan um, membutuhkan petunjuk, membutuhkan pengetahuan tentang kanker payudara. Lebih tepatnya kimo sih, ya. Oke, jadi mumpung aku ingat, waktu beberapa bulan lalu itu aku ketemu dengan janji temu dengan dokter yang mengoperasi payudaraku sewaktu aku ada kanker payudara. Dan dokter ini tanya ke aku, "Oh, rambutmu sudah panjang ya?" Jadi sebelumnya itu dokter ini dipindah tugaskan ke Sydney. Jadi sudah lama nggak ketemu nih. Uh, jadi pertama ketemu sebelum aku dioperasi, lalu ketika aku dioperasi dengan dokter ini, kemudian setelah aku dioperasi, dokter ini dipindah tugaskan ke Sydney. Nah, beberapa bulan lalu dokter ini kembali ke Lismore dan bertemu dengan aku. Jadi kembali check up. Sebelumnya kan digantikan oleh dokter yang lain. Nah, kembali dengan dokter yang ini untuk check up aku. Jadi baru pertama kali ketemu istilahnya gitu ya. Nah, dokter ini tuh kaget ngeliat aku. "Oh, rambutnya sudah tumbuh ya?" Katanya gitu. Saya juga punya pasien, katanya. Pasien saya mau di kimo. Nah, pasien saya ini tanya ke saya, "Aduh, dok, kalau misalnya nanti di kimo rambut saya tumbuh lagi nggak ya? Saya takut rambut saya botak selamanya," katanya gitu. Lalu dokter ini bilang, "Tapi kamu enggak kan ya? Rambutmu numbuh tuh." Terus aku bilang, "Enggak, numbuh kok nih." "Berapa lama?" katanya. "Berapa lama proses tumbuhnya?" Aku bilang, uh, aku jawab, "Oh, sekitar 2 tahun deh dok, 1,5 tahun. 1 tahun itu juga sudah mulai tumbuh, tapi ya pendek kan. Ini baru terlihat lah." Terus kata dokterku, "Oh bagus ya, berarti saya bisa bilang dengan pasien saya yang mau kimo itu," katanya. "Ya," saya bilang. Aku bilang, "Bilang saja numbuh kok, tapi numbuhnya bisa berbeda," aku bilang gitu. Ya, jadi ini ya, ini salah satu perubahan yang aku alami semenjak kemoterapi. Aku kasih videonya ya, biar kalian bisa lihat. Nah, video yang ini itu diambil sewaktu aku pertama kali kimo. Ya, ini pertama kali kimo. Lihat, bisa dilihat kan rambutku dulu itu lurus, bener-bener lurus, lurus panjang. Ya sebahu juga sih, tapi lurus. Bisa kalian lihat di sini. Jadi aku mau kasih lihat nih perubahan sebelum dan sesudah kimo seperti apa rambutku. Jadi bisa dilihat sendiri kan, dulu rambutku itu lurus.
lurus, tebal ya. Jadi ya itu tahap pertama. Nah, selanjutnya di video ini semoga nggak kedengeran ya. Jadi ada petugas pemotong rumput yang lewat mau potong rumput di belakang rumah, di lapangan. Nah, ini video diambil sewaktu aku mulai gerah, mulai gatel dengan rambutku yang panjang pendek, botak sini, botak sana, nggak karu-karuan. Jadi aku minta tolong ke tetanggaku Susan untuk datang dan potong pendek rambutku. Jadi rambutku tuh waktu itu belum dibondol sama Susan, tapi hanya dirapiin, dipotong pendek lah, lebih pendek gitu, biar gak kelihatan pitaknya sana sini. Ini pertama kali aku dipotong seperti itu. Jadi alasan aku waktu itu minta dipotong, dirapiin oleh tetanggaku, soalnya sehabis 1 minggu setelah kimo itu rambutku mulai rontok. Jadi aku pikir tadinya, oh nggak bakal rontok nih rambutku. Tapi begitu seminggu sesudahnya, loh kok rontok. Begitu aku bangun tidur, banyak rambut, helaian rambut yang ada di bantal. Lalu kalau aku keramas, itu ya ampun, rontoknya itu uh banyak banget. Jadi aku mulai berpikir, waduh, rambutku mulai pitak nih. Soalnya rambut yang rontok itu nggak langsung semuanya kan. Jadi hanya di sini dulu, di sini dulu. Jadi kata Matt waktu itu aku tuh terlihat pitak. Jadi aku minta tolong Susan datang untuk rapiin, dipotong pendek saja gitu. Nah, untuk video yang ini tuh sewaktu rambutku, jadi kan sudah dirapiin sama si Susan. Terus aku ngerasa kok kayaknya aneh ya, mulai mulai berasa aneh gitu deh. Aku pikir karena pitaknya banyak ya di kepala, jadi dipotong pendek, tapi ya banyak pitak gitu. Jadi aku minta Matt untuk botakin semuanya. Jadi ya waktu itu aku kepalaku dibotak abis oleh suamiku sendiri seperti ini. Jadi rasanya tuh waktu itu karena dibotak ya geli-geli gimana gitu deh di kepala waktu dicukur. Lalu karena si Matt nggak mau, ya karena susah ngebersihin ya kan rambutnya pendek-pendek. Jadi setelah dicukur itu kan berjatuhan di lantai karena susah disapu, jadi sama dia langsung divakum. Nah, setelah itu rambutku tuh mulai tumbuh sekitar beberapa 6 bulan 7 bulan kemudian habis digundul deh. Itu mulai tumbuh kecil sedikit, ya kayak rumput aja, pendek-pendek gitu. Jadi waktu itu susterku tuh sebetulnya ngasih aku wig, tapi jadi sebelum kimo itu aku mulai khawatir, sedikit khawatir. Aduh, gimana ya kalau punya rambut botak? Orang-orang ngelihat aku tuh nanti bagaimana ya? Gitu. Jadi aku punya ketakutan sendiri. Lalu oleh susterku itu aku dikasih wig. Tapi setelah aku dikasih wig, ketika aku pakai itu kok rasanya nggak nyaman. Antara gatel, nggak nyaman, risih gitulah. Lalu aku pikir, ah udahlah cuek aja lah. Yang botak bukan cuma aku aja kok, lagi pula kan ini botak karena sakit.
Jadi aku pakai topi. Jadi ya sudah, selanjutnya aku selalu pakai topi penutup kepala begitu untuk menutupi botakku. Takut masuk angin soalnya nggak ada rambut kan. Jadi aku pakai topi. Nah ya setelah itu 1 tahun setelahnya mulai tumbuh. Dan waktu itu aku mulai tumbuh ya karena waktu itu kan yang ini ya, yang ini kan itu adanya di atas tadinya. Kok keriting begitu tumbuh gitu pertama gitu kok keriting aku ngelihatnya. Kok lucu ya? Terus aku tanya susterku, katanya susterku, memang di kimo itu akan ada dua yang terjadi, antara dua yang akan terjadi. Yang pertama, antara rambutnya berubah warna karena efek dari kimo tersebut. Jadi saking kuatnya itu kekuatan mesin kimonya bisa merubah warna rambut. Em, yang pirang katanya bisa jadi warnanya hitam atau coklat. Tapi kalau yang hitam sepertinya tidak bisa karena warnanya sudah gelap. Jadi nggak bisa berubah warna. Dan kalau rambut yang tadinya lurus bisa jadi keriting. Yang keriting bisa jadi lurus ya nggak tahu ya. Tapi yang lurus bisa jadi keriting. Nah, aku buktinya. Jadi bisa lihat kan tadi video-video sebelumnya itu rambutku lurus. Dan sekarang rambutku ikal. Ini aku belum potong rambut. Jadi kemarin itu aku sempat potong rambut yang bawah saja dirapikan. Dan aku tidak berniat untuk memotong rambut dulu karena rambutku ini jadinya bagus. Tidak usah perlu ke salon karena salon di sini mahal. Berapa duit ya? Kalau untuk cat rambut $300, mulai dari $300, itu 3 juta rupiah. Kalau untuk potong rambut mulai dari $35 alias 350 ribu rupiah. Jadi kalau ngecat mungkin bisa mahal, mungkin bisa 500, apalagi kalau rambutnya panjang, nggak tahu. Tapi sayang, jadi aku nggak mau potong rambut dulu, biarkan ikal saja. Ya, jadi bagi kalian yang mau pengobatan kemoterapi karena kena kanker, ya biasanya sih pengobatan kemo dan radiasi itu untuk pengobatan kanker. Jadi kalau kalian kena kanker dan ingin diobati, ingin di kemo, ingin di radiasi, nggak usah takut. Di kemo ya seperti ini nantinya, botak tapi akan tumbuh lagi, tenang saja. Dan yang penting waktu proses kemo dan radiasi itu istirahat yang cukup dan makan. Dipaksakan makan. Seperti aku, walau nggak bisa makan, paling nggak aku minum smoothies. Pokoknya harus ada makanan masuk ke tubuh agar cepat sembuh. Agar bisa menopang badan yang sakit. Jadi ya, seperti itu. Untuk video kali ini, semoga bisa membantu kalian yang hendak di kemoterapi. Dan seperti yang aku bilang tadi, nggak usah takut, nggak usah cemas. Rambutku nanti botak, nggak bisa tumbuh lagi. Aduh, malu nih ketemu orang. Bagaimana? Nggak usah takut. Yang penting kalian, yang penting diri kalian sendiri. Nggak usah melihat pandangan orang lain deh. Yang penting kalian harus yakin sama diri sendiri bahwa kalian akan cepat sembuh. Gitu aja. Rambut botak bisa ditutupin pakai wig kalau kalian nggak risih ya makainya. Atau ditutupin pakai topi bisa. Jadi nggak usah khawatir. Ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih ya yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, komen-komen. Oh ya, bagi yang mau tanya soal kemo, radiasi, atau operasi payudara, kanker payudara,
boleh tanya aku. Untuk sementara, aku sih masih dalam proses check up. Jadi belum dinyatakan total sembuh oleh dokter. Jadi aku harus tetap check up selama sampai masih 3 tahun ke depan. Dan aku harus check up ke, jadi dokterku itu ada 3. Dokter yang mengoperasi, dokter yang kimo aku, dokter yang radiasi. Untuk dokter yang mengoperasi dan yang kimo itu aku harus check up tiap 6 bulan sekali. Tapi untuk yang radiasi cukup 1 tahun sekali. Ya, baiklah, begitu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.